Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena diburu waktu ketika membangun kota Purwokerto, maka sebenarnya yang hanya bisa disiapkan tampaknya hanya 2 gedung saja, yaitu gedung rumah kabupaten dan juga pendoponya. Sementara bagian-bagian dari yang menjadi satu kesatuan dengan kota tampaknya tidak disiapkan. Karena yang dipentingkan adalah tempat di mana sang bupati itu akan tinggal. Maka dibikin rumah kabupaten dan juga pendoponya. Nah, pembangunan darurat, ya, secara darurat tentu akan menghasilkan karya yang darurat juga. Ternyata bahwa tentu saja dalam pembangunan darurat orang tidak membutuhkan kesabaran terutama untuk menyiapkan bahan-bahan bangunan yang berkualitas. Artinya bahan bangunan itu bisa dipakai dalam waktu yang lama. Nah, kalau kita hitung secara maksimalnya, maka kota Purwokerto ini siap ditempati adalah sejak Bupati Mertadirja II tinggal pada hari yang pertama, ya, yaitu tanggal 22 Agustus 1831, dan ketika menempati kota Purwokerto tanggal 6 Oktober 1832, itu kalau dihitung waktunya hanya 1 tahun, 1 bulan, dan 15 hari. Jadi memang jangka waktunya sangat singkat keberadaan Kabupaten Aji Barang itu. Nah, perpindahan yang sangat cepat tentu saja memang tampak ketika Sujiman akan mencoba mendiami kota Purwokerto ini, padahal ia adalah seorang bupati ya, Banyumas gitu ya, yang tadinya tinggal di kota Banyumas, tetapi dengan terjadinya peristiwa pembubaran Kabupaten Purwokerto pada tanggal 31 Desember 1935, maka sejak 1 Januari 1936, Kabupaten Purwokerto sudah hilang dari peredaran sejarah. Nah, di sini karena setelah peristiwa itu, wilayah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purwokerto, ini digabungkan dengan Kabupaten Banyumas. Nah, sehingga Sujiman mempunyai keleluasaan untuk meninggali ya, baik kota Banyumas maupun kota Purwokerto. Jadi di sini ada 2 kota, yaitu kota Banyumas dan kota Purwokerto. Dan kota itu merupakan kota yang bersejarah. Tentu saja kota Banyumas sejarahnya jauh lebih panjang, lebih bernilai ya daripada Purwokerto yang hanya ya, berumur tidak lebih dari 2 abad ya. Bahkan kalau kita hitung secara eksak 1832 sampai 1935 itu 32 sampai 35 berarti paling tidak ada 102 tahun ya, 103 tahun
Jadi umurnya masih pendek, ya. Nah, oleh karena itu ketika Sujiman ingin pindah ke Purwokerto, maka ia menyuruh ya para arsitek Belanda untuk meneliti apakah pendopo dan rumah kabupaten itu bisa atau siap untuk didiami. Nah, hasil penyelidikan para arsitektur menunjukkan bahwa pendopo Kabupaten Purwokerto ini kalau dimanfaatkan, maka dalam waktu secara tiba-tiba bisa saja pendapa itu rontok atau runtuh atau roboh gitu ya. Karena ternyata para ahli arsitektur itu bisa melihat bahwa tiang-tiang dari pendopo Kabupaten Purwokerto itu sudah banyak yang kropos, sehingga kalau itu dibiarkan maka bisa secara tiba-tiba pendoponya itu roboh dengan sendirinya. Nah, sehingga dengan demikian kemudian Sujiman mengajukan agar pendopo kabupaten yang ada di Banyumas, yaitu pendopo Sipanji ini bisa dipindahkan ke Purwokerto. Tentu saja dengan membongkar pendapa Kabupaten Purwokerto yang sudah diambang keruntuhan itu. Nah, tentu saja bangun pendopo itu tergesa-gesa dengan bahan-bahan bangunan yang bisa dicapai pada waktu itu. Nah, sehingga sebenarnya pendopo itu memang tidak bisa lebih awet gitu ya, bila dibandingkan dengan pendopo Kabupaten Banyumas yang terkenal dengan pendapa Sipanji yang umurnya lebih dari 2 abad gitu ya. Jadi saya kira termasuk bangunan yang kuat ya, bangunan yang tidak keropos bahkan mungkin sampai sekarang. Jadi ketika akan dipindahkan ke Purwokerto, bangunan pendapa Sipanji itu ternyata tidak ditemukan kerusakan apapun. Meskipun pada tahun 1861 Banyumas dilanda banjir besar, yaitu Sungai Serayu meluap ya tahun 1861, tetapi ternyata bangunan itu tetap kokoh dan tidak roboh walaupun diterjang oleh air bah. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.